Assalamualaikum, salam kenal dengan saya Cahaya Murni. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Pada channel Bangunan Gedung kali ini, saya akan menjelaskan tentang video penjelasan klasifikasi bangunan gedung. Sebelum lanjut, mari like, komen, share, dan subscribe. Penjelasan klasifikasi bangunan gedung menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan karakteristik sederhana dan memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Bangunan gedung sederhana terdiri dari hunian tunggal, yaitu luas bangunan total maksimal 100 meter persegi dengan jumlah lantai maksimal 2 lantai. Kemudian bangunan gedung kantor dan bangunan umum lainnya dengan luas bangunan total maksimal 500 meter persegi dengan jumlah lantai maksimal 2 lantai. Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakteristik tidak sederhana dan memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana, yang terdiri dari hunian tunggal dengan luas bangunan lebih besar dari 100 meter persegi dengan jumlah lantai lebih dari 2 lantai. Adapun bangunan kantor dan bangunan umum lainnya dengan luas bangunan total lebih dari 500 meter persegi dengan jumlah lantai lebih dari 2 lantai. Adapun tingkat permanensi terdiri dari bangunan permanen, yaitu bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan untuk melayani pemilik atau pengguna dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun. Adapun bangunan non-permanen, bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan untuk melayani pemilik atau pengguna dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun seperti bangunan darurat pasca bencana. Tingkat resiko kebakaran terdiri dari resiko tinggi dan kategori bangunan resiko tinggi. Resiko tinggi adalah bangunan gedung yang karena fungsinya dan desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya serta kualitas bahan yang di dalamnya, tingkat mudah terbakarnya sangat tinggi dan atau tinggi. Sedangkan kategori bangunan resiko tinggi terdiri dari bangunan fungsi khusus, bangunan dengan ketinggian lebih 8 lantai, bangunan umum dengan luas lebih dari 500 meter persegi, bangunan umum dengan jumlah pengguna di atas 500 orang. Sedangkan tingkat resiko kebakaran yaitu resiko sedang. Bangunan gedung yang karena fungsinya, desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakar sedang. Sedangkan kategori bangunan resiko sedang terdiri dari hunian tunggal, bertingkat dengan luas melebihi 250 meter persegi. Hunian deret dengan panjang melebihi dari 45 meter. Bangunan dengan ketinggian antara 4 sampai dengan 8 lantai. Bangunan umum dengan luas lebih antara 500 meter persegi hingga 5.000 meter persegi. Atau bangunan umum dengan jumlah pengguna kurang dari 500 orang. Tingkat risiko kebakaran risiko rendah adalah bangunan gedung yang karena fungsinya, desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya, tingkat mudah terbakar rendah. Adapun kategori bangunan risiko rendah terdiri dari hunian tunggal tidak bertingkat dengan luas melebihi 250 meter persegi, hunian deret tidak bertingkat dengan panjang tidak lebih dari 45 meter, kemudian bangunan dengan ketinggian di bawah 4 lantai, atau bangunan umum dengan luas maksimal 500 meter persegi. Ditinjau dari lokasi, terdiri dari lokasi padat adalah lokasi padat pada umumnya, lokasi yang terletak di daerah perdagangan atau pusat kota dan atau kawasan dengan KDB lebih dari 60%. Lokasi sedang pada umumnya
terletak di daerah permukiman dan atau kawasan dengan KDB antara 40% hingga 60%. Sedangkan lokasi renggang pada umumnya terletak pada daerah pinggiran atau luar kota atau daerah yang berfungsi sebagai resapan dan atau kawasan dengan KDB 40% atau di bawahnya. Ditinjau dari ketinggian bangunan, yaitu bangunan super tinggi atau super tall, bangunan gedung dengan jumlah lantai lebih dari 100 lantai. Bangunan pencakar langit skyscraper, bangunan gedung dengan jumlah lantai lebih dari 41 hingga 100 lantai. Bangunan bertingkat tinggi high-rise building, bangunan gedung dengan jumlah lantai, bangunan lebih dari 8 sampai 40 lantai. Bangunan bertingkat sedang medium rise building, bangunan gedung dengan jumlah lantai dari 5 sampai 8 lantai. Bangunan bertingkat rendah low rise building, bangunan gedung dengan jumlah lantai, bangunan sampai dengan 4 lantai. Adapun kepemilikan bangunan gedung, yaitu kepemilikan bangunan gedung milik negara dan bangunan gedung selain milik negara. Bangunan gedung milik negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBN, APBD, dan atau sumber pembiayaan lainnya. Sedangkan bangunan gedung selain milik negara adalah bangunan gedung yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha serta tidak memiliki status sebagai BUMN atau BMD. Kelas bangunan gedung. Kelas bangunan gedung adalah kelas bangunan gedung itu sendiri, kelas jamak bangunan gedung. Bangunan gedung dengan klasifikasi jamak adalah bila beberapa bagian dari bangunan harus diklasifikasikan secara terpisah. Bila bagian bangunan yang memiliki fungsi berbeda tidak melebihi 10% dari luas lantai dari suatu tingkat bangunan dan bukan laboratorium, klasifikasinya disamakan dengan klasifikasi bangunan utama. Kelas-kelas bangunan terdiri dari kelas 1A, 1B, 9A, 9B, 10A, 10B adalah klasifikasi yang terpisah. Ruang-ruang pengolah, ruang mesin lift, ruang boiler atau sejenisnya diklasifikasikan sama dengan bagian bangunan di mana ruang tersebut terletak. Resiko bahaya gempa sesuai dengan SNI 1726.2.2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung dan atau perubahannya. Berdasarkan zonasi gempa, bangunan gedung terbagi menjadi zona 1 sampai dengan zona 6. Zona 1 sangat aktif gempa. Zona 2 aktif gempa. Zona 3 lipatan dengan retakan. Zona 4 lipatan tanpa retakan. Zona 5 gempa kecil. Zona 6 stabil. Berbagai zona tersebut ada dalam pedoman standar teknis. Demikian sobat tentang ketentuan penetapan fungsi bangunan gedung. Bila orang mulai dengan kepastian, dia akan berakhir dengan keraguan. Jika orang mulai dengan keraguan, dia akan berakhir dengan kepastian. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Untuk itu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalam.